saudara-saudara sekalian, juga yang saat ini sedang mengikuti online. Kita akan angkat doa dulu dan sebelum kita mulai. Bapa yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Bapa, kami naikkan doa pujian dan hormat kami. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyertai sepanjang perjalanan hidup kami hari ini dan minggu-minggu kemarin. Tuhan, Kau telah menyertai kami sehingga kami terpelihara di dalam perlindungan-Mu. Dan saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan saudara-saudara kami mengikuti acara ini. Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya dalam ibadah pertemuan ini, sehingga kami benar-benar bersukacita di dalam Engkau. Mesti saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan, mari Tuhan Kau pimpin kami, berikan hikmat, pengertian dan roh kebijaksanaan serta pengetahuan dari firman-Mu, agar semua ini menjadikan mata, hati dan pikiran kami menjadi terang, agar segala perbuatan dan tingkah laku kami, perkataan kami sesuai dengan firman. Tuhan, kami akan memulai pada penyembahan puji-pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita akan naikkan puji-pujian nomor 30. Puji-pujian nomor 30. Terbukalah pintu menuju surga.
nomor 144. Jangan aku dilalui. Ya, nomor 144. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Kami ulangi, Mazmur 50 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan pujian nomor 202. Pujian nomor 202 dengan judul Nyatakan Yesus Dalam.
menaikkan pujian kali lagi nomor 215. Pujian nomor 215. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara sekalian yang
sedang menyaksikan secara online. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat GBA Philadelphia menjaga integritas janji kepada Tuhan untuk terus berjemaat sekalipun dibatasi secara online. Hari ini adalah bukti bahwa pemberitaan Injil atau waktu pemberitaan Injil yang terbaik itu adalah pada saat ini. Ya, pemberitaan Injil yang terbaik adalah di mana waktunya tidak baik. Nah, ini saat ini waktu yang tidak baik adalah momen terbaik untuk beritakan Injil. Juga orang-orang percaya sekarang, khususnya jemaat GBA Philadelphia, harus membuktikan bahwa ibadah yang sesungguhnya dibuktikan pada momen-momen saat ini. Jadi ibadah itu tidak hanya pada hari Minggu, tetapi ibadah itu setiap saat. Dan itu kita buktikan. Jadi tidak hari ini, tapi ibadah itu setiap saat. Dan ini dibuktikan pada momen-momen sekarang inilah waktu yang terbaik. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema berlomba dalam berbuat baik. Nah, ini berbuat baik, perbuatan baik. Sebentar lagi kita akan memasuki pendalaman Alkitab, nanti jam 12.30 kita akan buktikan bahwa perbuatan baik tidak akan membawa kita masuk surga. Tetapi perbuatan baik itu adalah bukti dari orang-orang yang sudah lahir baru. Nanti kita akan bisa jelaskan. Dan saat ini Bapak Ibu jemaat sekalian, berlomba-lomba berbuat baik seharusnya tidak perlu sampai harus dikotbahkan secara detail, karena ini tinggal prakteknya saja. Hanya ayat ini, kita buka ayat ini sebagai perenungan bersama, sebagai power kita untuk iya ya, harus kita berbuat baik ya. Benar ya, kita sebisa kita berbuat baik. Ini ada ayat-ayat yang begitu menarik untuk kita renungkan bersama. Kita buka dulu 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17, saya akan bacakan saja. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi lagi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, di kesempatan yang menurut dunia saat ini tidak indah. Kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan juru selamat kami, ingin mengukir momen terindah dengan naluri perbuatan baik kami, naluri yang Tuhan sudah berikan, rasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami ketika kami bertobat dan percaya Yesus, berbuat baik. Dan hari ini kami ingin merenungkan beberapa ayat firman-Mu supaya kami lebih dan lebih lagi untuk berbagi berbuat baik. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua, bimbing kami semua supaya kami semakin paham, semakin mengerti, dan terlebih lagi kami bisa mempraktekkan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu,
Saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, saya ulangi lagi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini sebenarnya mau berkata sesuai dengan arti dari bahasa aslinya, maksudnya sepertinya begini, bahwa manusia milik Allah itu ujung-ujungnya, gitu ya. Ujung-ujungnya melakukan sesuatu yang baik, semua yang baik, begitu. Jadi manusia milik Allah, ujung-ujungnya, finishnya atau exertis menos itu kalau diusut sampai ke akhirnya, titik poinnya adalah perbuatan baik, begitu. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak, berteori. Wah, misalnya Kristen tuh begini, tidak perlu banyak teori. Tetapi kalau kita garis kamu Kristen atau bukan, kamu milik Allah atau bukan, itu di titik ujungnya, yaitu apa? Perbuatan baik. Sekalipun kita ngoceh sehari semalam berbicara tentang Alkitab, tetapi kalau dibedah, dilihat orang, ujung-ujungnya kita kacau perbuatan baik kita, malah kita membuat batu sandungan. Nah, ini kita bukan milik Allah. Ini ayat ini mau berkata begitu. Jadi dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Exertis menos, ujung-ujungnya. Kesimpulannya, cocok kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari orang-orang yang mengaku Kristen adalah perbuatan baik. Jadi kalau saya pribadi melihat seseorang mengaku diri Kristen, terus saya simpulkan perbuatan baiknya tidak terpancar dari dirinya, nah ini bukan milik Allah. Simpel. Sekalipun ayat-ayat Alkitab di luar kepala, baru ngomong ini ayatnya di sini Pak Firman, baru kita ngomong sedikit saja ayatnya di sini, ayatnya di sana, begini tertulis begini. Tetapi kalau disimpulkan pada titik kesimpulan, tidak terpancar perbuatan baik, malah orang banyak tersandung kepada dia. Ini bukan milik Allah. Indah sekali ayat ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Exertis menos. Disimpulkan ujung-ujungnya perbuatan baik. Semua perbuatan baik keluar, maksudnya begitu. Wah, dia lakukan semua perbuatan baik. Dia berusaha untuk mengeluarkan semua perbuatan baik. Ini adalah manusia milik Allah. Manusia milik Allah. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan manusia kepunyaan Allah. Cocok. Manusia milik Allah. Manusia kepunyaan Allah. Kalau disimpulkan dalam hidup dia, keluar semua perbuatan baik. Allah sebenarnya. Dan seharusnya tidak ada orang Kristen jahat. Saya ulangi lagi, kalau kita membaca ayat ini, tidak ada orang Kristen yang jahat. Nah Pak, si anak kok jahat? Di penjara kok nama-nama semua rasul ada di situ. Di penjara ini ada namanya Petrus, ada namanya Paulus, ada namanya Yakobus, ada namanya semua di penjara ada nama-nama rasul
Bahkan ada nama-nama Nabi Musa lah, Daud lah, Musa. Wah, di penjara. Oh, orang di penjara itu banyak sebab. Bukan karena, kadang-kadang bukan karena dia jahat. Kadang-kadang karena kepleset juga bisa jadi. Tetapi kalau ternyata ada orang Kristen yang jahat, sebenarnya dia bukan Kristen. Bisa saja KTP-nya Kristen, tetapi dia bukan milik Allah, bukan kepunyaan Allah. Oh, luar biasa. Jadi seharusnya orang Kristen itu adalah orang-orang yang terus kesimpulannya berbuat baik. Oh, luar biasa. Kalau bicara tentang berbuat baik, Alkitab menjelaskan tentang cara hidup, atau secara gampangnya tingkah laku. Kita akan membuka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Akan renungan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Sudah dibuka semuanya? Yang di rumah ada yang belum buka tuh? Oh, ketinggalan kita tadi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ulangi lagi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup, atau secara gampangnya tingkah laku yang baik. Cara hidup yang baik, tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik. Saya pernah ditanya, orang Kristen mah gak ada kebersihan sebagian daripada iman. Oh, lebih dari itu. Orang yang lahir baru, tingkah lakunya baik, termasuk buang sampah, termasuk kebersihannya. Semua tingkah lakunya baik, supaya orang-orang di luar ketika mau belajar Injil tidak tersandung kita. Pak, saya mau mengenal Yesus. Begitu dekat dengan kita udah lusuh. Seharian tidak mandi. Orang Jawa bilang kemproh. Orang itu bisa kabur kayak gini, Pak. Ngapain saya jadi Kristen? Lebih kacau begini. Oh, tapi orang Kristen cara hidupnya harus baik, tingkah lakunya baik, supaya kalau orang melihat, coba aku perhatikan kau. Kalau aku ingin belajar jadi Kristen, apa kelebihannya? Kan begitu. Begitu dilihat, wah, luar biasa. Cara hidup, tingkah lakunya, wish.
tingkah lakunya luar biasa. Kalau dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11, barang siapa berbuat baik berasal dari Allah. Berbuat baik berasal dari Allah. Kalau orang Kristen berbuat baik karena memang kepunyaan Allah. Jadi tidak bisa orang Kristen berbuat jahat. Saya pribadi seharusnya tidak bisa menjahati orang. Kalau mau menjahati orang, rasanya sakit sendiri di sini. Aku mau jahat sama kamu, itu tidak bisa. Pernah satu kali, bukan satu kali, beberapa kali, saya ini dikomplain orang. Dikomplain orang. Bapak ini gimana? Dia ini sudah berulang-ulang jahatin Bapak. Kok masih dikawanin saja, ditemenin, malah diajak ngobrol, diajak kerjasama. Ini Bapak ini gimana sih? Sampai orang komplain sama saya. Permasalahannya, kita ini orang Kristen yang tidak bisa berbuat jahat. Bisanya berbuat baik. Nah ini masalahnya. Makanya kadang-kadang di dunia ini kita ini jadi super bodoh menurut mereka. Aduh bodohnya, orang sudah tahu dijahatin terus. Ayat ini mau berkata, barang siapa berbuat baik. 3 Yohanes 1 ayat 11. Barang siapa berbuat baik berasal dari Allah. Kalau berbuat jahat berarti berasal dari iblis. Sekalipun orang berbuat jahat, jangan kita berbuat jahat, karena nanti iblis ketemu iblis, kacau di situ. Jadi kuadrat. Kalau orang berbuat jahat, ya sudah kita berbuat baik saja. Ya memang berat ya. Tetapi bagi orang Kristen itu tidak berat. Bagi orang yang belum percaya Yesus, bagi orang yang belum lahir baru itu berat. Orang berbuat jahat yang dibalas. Berat kalau melakukan orang berbuat jahat dia dibalas dengan perbuatan baik, itu berat bagi orang yang belum lahir baru. Paham pun tidak. Mereka tidak akan paham begini. Tapi orang yang sudah lahir baru, aduh. Dan ini bukan teori ya, ini harus dipraktekkan, dilaksanakan. Dan kita semua sudah menjadi saksi-saksi di sini. Seharusnya seluruh jemaat GBA Philadelphia ya, dan sedang mempraktekkan cara ini. Sering kali orang berbuat jahat, kita berbuat baik. Dan ini bukan teori, ini adalah praktek. Karena demikianlah orang Kristen yang lahir baru. Jadi berbuat baik itu berasal dari Allah. Barang siapa berbuat baik berasal dari Allah. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 17. Saya ulangi lagi, Yakobus pasal 4 ayat 17. 4 ayat 17. Jadi saya ulangi 3 kali. Tidak melakukan perbuatan baik itu berdosa. Saya ulangi lagi. Yakobus 4 ayat 17. Tidak melakukan perbuatan baik itu berdosa. Kenapa tidak melakukan perbuatan baik berdosa? Ini tidak berbuat baik berdosa. Ini rupanya satu keharusan berbuat baik. Dari ayat ini kita bisa renungkan, isinya harus berbuat baik. Misalnya ada orang yang, wah ini memang luar biasa ini, tetapi ini perlu belajar. Saya berkali-kali belajar dari ini. Saya pribadi berkali-kali belajar dari ini. Dan Bapak Ibu semua jemaat di sini jadi saksi. Jadi bukan saya dongeng di sini.
Seringkali banyak orang bukan hanya membenci tetapi bahkan barang-barang saya. Dan orang itu masih menampakkan diri untuk berbuat jahat lagi. Itu pun kita harus keluar perbuatan baik. Apa yang keluar perbuatan baik? Rasa di dalam hati saya. Saya sudah berkali-kali mengalami ini dan terus belajar. Ketika orang itu sudah merugikan saya ada banyak beberapa kerjaan di situ yang melibatkan orang untuk mencuri barang-barang saya. Ya, sudah berkali-kali dan orang itu tiba-tiba nongol. Ada naluri perbuatan baik itu keluar dalam diri saya. Kita belajar bersama-sama. Jadi perbuatan baik, barang siapa berbuat baik berasal dari Allah. Orang perbuatan baik itu berdosa. Apalagi di dalam tingkah laku kita ini, cara hidup kita ini yang kita mempelajari. Bagi wanita-wanita, kebetulan anak saya tiga-tiganya perempuan. Di dalam Alkitab mengajarkan sesuatu yang begitu indah. Kitab lain ini ayatnya. Kali. Pasal 2 ayat 10. Ini ayatnya bagus sekali. Ini di kitab lain tidak akan ketemu. Hanya di dalam Alkitab kita bisa ketemu pengajaran ini. Wanita itu dari zaman dulu sampai sekarang tidak jauh-jauh dari make up atau dandan. Dan cara dandan 1 Timotius pasal 2 ayat 10 itu dijelaskan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perkataan baik, seperti yang lain beribadah. Di ayat 9, demikianlah juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Pak, apakah wanita boleh pakai make up? Boleh, tapi yang pantas saja. Jangan sampai ditato-tato kayak celurit, ditato-tato, tempel sini, tempel sini, tempel sini. Wah, bahkan hidung di ininya dibikin enggak di sini. Wah, pipinya di tempat-tempatin. Dibikin apa itu, Pak? Saya mau bikin lesung pipit karena bukan buatan Tuhan. Lesung pipitnya di sini, bukan di sini tapi di sini lesung pipitnya. Aduh, ajak aja mereka bagaimana berbuat baik. Make up. Seorang perempuan itu tetapi hendaklah ia begitu dia melet, ada antingnya di sini. Ada antingnya di situ. Ada anting berderet. Macam-macam semua. Aneh-aneh kayaknya perempuan berdandan. Makanya ayatnya ada dalam Alkitab. Berdandannya yang pantas saja. Yang di banyak kemampuan kita tidak banyak. Kemarin saya membungkus beras beberapa kantong, kita bagikan keluar, dan pada saat pembagian itu ada satu ibu yang dibagikan oleh anak saya yang kecil umur 5 tahun oleh Kaira.
dia ulurkan dari kaca jendela mobil. Bu, diberi. Kemudian setelah diberi, tiba-tiba ibu itu selain berkata terima kasih, ibu itu tiba-tiba langsung mengambil dari laci tempat dia jualan berupakan itu. Anak saya diberi 2 lemet makanan dari singkong, isi dalamnya itu pisang. Wah, dibagi anak saya yang 2-3 tahun itu dikasih 1, Kaira dikasih 1. Ini nak untuk kamu nak dikasih 2. Terus anak saya bingung, karena mungkin masih kecil, bagaimana dia bingung. Akhirnya dia tanya sama saya, bilang kamu terima kasih. Terima kasih Bu, terus kita pergi. Anak saya tanya saya, Pak, kenapa dia kasih saya? Karena dia orang yang baik. Dia memberi. Saya tidak katakan bahwa nanti suatu saat kelak banyak orang jahat yang mancing dengan pemberian. Anak ini belum bisa berpikir sampai di sana. Saya hanya katakan sampai saat ini umur 5 tahun, saya katakan dia baik. Maksudnya Bapak Ibu, rasa berbuat baik. Bahkan perempuan itu yang biasanya sering berdandan berlebih-lebihan, digantikan make up itu menjadi perbuatan baik. Saya tidak tahu apa jadinya kekristenan kalau ayat ini tidak ada. Kalau ayat ini hilang atau tidak ada, matilah kekristenan. Ayat ini ada untuk mengingatkan kepada banyak perempuan. Kurangi make up itu. Make up sewajarnya saja. Ganti make up itu dengan perbuatan baik. Cantik-cantik untuk apa kalau tidak ada rasa berbuat baik? Wih, cantik loh, tapi jahatnya minta ampun. Aduh. Begitu dia, saya diam di depan dia. Wah, kata-kata itu keluar semua, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata wah, sesuatu yang jelek. Saat itulah saya berada di, mungkin neraka itu akan seperti ini. Tapi begitu saya berhadapan dengan banyak wanita yang mengeluarkan perbuatan-perbuatan baiknya. Oh Tuhan, ini luar biasa. Keindahannya itu luar dalam. Bapak Ibu, dalam berbuat baik, ini kita masuk lagi ke tahap selanjutnya. Dalam berbuat baik, itu utamakan berbuat baik kepada Tuhan. Loh, apa Tuhan perlu perbuatan baik, Pak? Saya ulangi lagi, dalam berbuat baik, utamakan berbuat baik kepada Tuhan. Kita buka dulu ayatnya 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi di dalam berbuat baik, utamakan berbuat baik kepada Tuhan. Apakah Tuhan perlu perbuatan baik kita?
bukan perlu-perlu lagi. Perbuatan baik kita kepada Tuhan itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, ini garis bawahi. Saya sering ditanya di sini, Pak Firman, doa saya kenapa tidak dijawab-jawab? Tuhan tidak adil kepada saya. Doa saya juga banyak yang tidak dijawab. Bukan tidak. Belum dijawab. Tapi yang perlu kita ingat, sebenarnya komunikasi kepada Tuhan itu bukan hanya doa. Tuhan, aku minta, bukan itu komunikasi. Komunikasi kita kepada Tuhan adalah perbuatan baik kita. Ketika kita berbuat baik, itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan bukan komunikasi kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan adalah melalui apa? Tingkah laku dan perbuatan baik saya. Itulah komunikasi kita kepada Tuhan. Saya ulang lagi ayat ini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi dalam berbuat baik, utamakan berbuat baik kepada Tuhan. Itu adalah komunikasi kita. Saya sebagai orang tua punya anak. Ayatnya mana? Saya ulangi lagi nih ayat. 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi berbuat baik, utamakan pertama kepada Tuhan. Kedua, kepada sesama kita. Kepada sesama manusia. Yakobus pasal 2 ayat 8, saya baca dulu. Yakobus pasal 2 ayat 8. Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kau menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Aduh Pak, saya bukan malaikat. Saya bukan malaikat. Saya bisa berbuat baik kalau orang itu baik sama saya. Saya belum bisa berbuat baik kalau orang itu jahat sama saya. Memang ada ayat berkata, kalau orang berbuat baik, terus kamu berbuat baik sama dia, itu orang lain di luar sana yang belum kenal Tuhan juga bisa lakukan. Tetapi kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat sama kamu, itulah baru anak-anak Tuhan. Aduh, berat di sini. Tetapi Bapak Ibu, saya ada satu ayat yang begitu menurut saya luar biasa. Karena ayat ini sebenarnya mengajukan pertanyaan.
1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Coba saya baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat ini bertanya. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ada apa? Itu si Anu. Kita sudah rajin berbuat baik sama dia. Jahatin saya pula. Gak ada begitu. Ayatnya bertanya. Maksudnya kalau kita berbuat baik, masa orang berbuat jahat? Bapak Ibu, ini ayat luar biasa kenapa? Saya beri contoh begini. Beberapa minggu, 3 minggu yang lalu, di depan rumah saya, itu ada anjing kurus, kelihatan ikannya. Terus kita kasih makan. Sekarang sudah berjalan 2 minggu lebih. Ya. Iganya masih kelihatan masih dikit karena ya baru 2 minggu mungkin, tapi sudah kenyang lah gitu. Tetapi ini si anjing liar. Ini bukan anjing peliharaan saya, bukan. Ini anjing liar. Sekali lagi anjing liar. 3 hari pertama, sendal kulit saya hilang sebelah. Saya cari sudah digigit-gigit hancur. 4 hari kemudian, bukan 4 hari, 1 hari kemudian, yaitu 4 hari pertama. Sepatu saya dimakan sebelah, sobek-sobek. Jadi korban 1 sendal, 1 sepatu. Beberapa hari kemudian, sepatu saya yang 1 lagi juga dimakan habis. Jadi 2 pasang sepatu sudah tidak bisa dipakai. Nah ini dimakan habis. Anjing liar. Itu tetap kita kasih makan terus. Namanya kita, aduh kasihan ini anjing ini. Dari mana kita tidak tahu. Naluri saya berkata, ya sudah, kalau saya sebagai manusia nanti terdampar di satu tempat, saya butuh pertolongan. Mana tahu ada orang iba dengan saya, menolong saya. Atau anak-anak saya suatu saat nanti merantau kemana, atau bagaimana, mungkin dengan cara begini itu Tuhan pimpin orang-orang untuk menolong anak-anak saya. Itu yang di pikiran saya. Maka ketika saya lihat ada anjing liar ini, udah makan makanan kita kasih. Akhirnya saya tidak bawa sendal. Saya bawa sendal perempuan, sendal istri saya. Istri saya terganggu. Akhirnya saya pergi ke pasar sama istri saya, belilah sendal baru. 3 hari kemudian setelah dibeli sendal baru saya digigit juga. Habis sendal saya. Ini namanya anjing liar. Ini sendalnya yang asli, ini yang sudah digigit. Saya sengaja pakai terus, supaya maksudnya saya ingat. Dengan memakai sendal ini saya melatih kesabaran saya terhadap anjing liar. Puji Tuhan, apa? Itu anjing liar. Coba kalau manusia berbuat begini. Adakah manusia begini? Amit-amit, seharusnya tidak ada. Yang ada anjing liar. Begitu maksudnya ayat ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ada. Siapa?
anjing liar. Itu maksudnya ayat ini mau berkata begitu. Jadi kalau ada manusia yang kita rajin berbuat baik dibalas dengan kejahatan, itu bukan manusia. Itu anjing liar yang bisa melakukan itu. Kalau manusia nggak mungkin bisa melakukan itu. Makanya ayat ini muncul. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara-saudara sekalian, terakhir saya tidak tahan. Saya tidak tahan dengan anjing. Anjing ini berusaha untuk melukai manusia. Anjing liar ini berusaha untuk melukai manusia. Setiap ada orang lewat dikejar. Kemudian terakhir Pak Teguh ini mau digigit. Dilawan. Anjing liar. Dan yang paling terakhir, anak saya yang paling kecil mau digigit. Pegang makanan, bukan diambil dengan begini, tapi dibuang begitu. Anak sampai kaget dan nangis. Dari situ saya tidak tahan. Ya ampun kamu anjing liar. Sudah diajak berbuat baik, dikasih perbuatan baik, kamu balas mau menggigit. Kamu itu memang anjing liar. Ya memang anjing liar. Jadi ya mau gimana? Kita usir, nggak mau. Kita usir, nggak mau. Pak Teguh mau usir, mau digigit. Akhirnya sekarang kita yang repot. Kita tutup pagar. Biasanya nggak pernah ditutup pagar. Ini tak mau ditutup pagar supaya anjing itu nggak masuk. Banyak orang bilang, Pak ketok saja kepalanya Pak. Aduh, kalau ini sekalipun dia anjing liar, saya tidak tega ketok. Kalaupun mau ngelempar pun lemparnya nggak dikenain anjingnya. Kalau dikenain pun, aduh, paling rasanya tidak tega juga. Ketok, ya bukan ketok kepalanya, ketok tanahnya. Wah, biar kaget. Aduh, karena apa? Anjing liar. Luar biasa ayat ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Orang-orang yang lahir baru dan percaya kepada Tuhan, naluri berbuat baik. Berbuat baik kepada Tuhan. Seperti apa berbuat baik kepada Tuhan? Taat, setia, dan takut kepada Tuhan. Berbuat baik kepada sesama. Karena apa? Karena kita masih manusia. Suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Kata Alkitab apa? Kita akan menuai nanti. Kita buka Galatia pasal 6 ayat 9. Ini ayat terakhir yang kita buka. Ini hasil dari perbuatan baik. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Luar biasa ayat ini. Saya ulangi lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, jemaat sekalian, ayat ini mau berkata apa? Ayat ini mau berkata, bukan maksudnya waktunya itu di surga, bukan. Maksudnya kita bisa saja menuainya di dunia ini. Masih hidup kita bisa menuai. Waktunya pasti akan ada.
kita akan menuai. Saya ingat betul ayat ini. Kenapa orang-orang percaya punya naluri berbuat baik? Karena Tuhan mengajarinya di hati ini. Tuhan mengajari apa itu berbuat baik. Dan Tuhan akan biarkan kita menuai di dunia ini. Saya Gembala Firman Legowo selalu belajar apa itu berbuat baik. Dan saya sudah banyak menuai. Dan Tuhan akan janjikan kepada saya dan saya akan terus menuai kebaikan. Akan menuai. Apakah saya sudah terima penuaian itu? Sudah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika sudah datang waktunya. Itu bukan nanti di surga. Tetapi bisa saja besok, atau besoknya, atau sebulan lagi, kita akan menuai. Contoh, jika saya memperhatikan seseorang, saya mohonkan sebagai manusia, Tuhan, anak saya sebentar lagi besar, akan kuliah di mana saya tidak tahu, akan membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin dengan cara seperti ini Tuhan, kelak saya akan menuai dan itu diterima oleh anak-anak saya. Tuhan tidak akan biarkan anak-anak saya terlantar dan itu terjadi di dunia ini. Kalau urusan di surga sudah pasti dijamin masuk surga. Urusan di dunia ini kalau sudah tiba waktunya, saya akan menuai. Banyak orang berkata, kenapa Pak Firman bisa visa ke Amerika lolos? Apakah karena tabungannya banyak? Sama sekali saya tidak ditanya tabungan saya oleh pihak kedutaan. Orang bilang persyaratannya tabungannya harus banyak. Saya tidak ditanya sedikit pun. Kalau ditanya saya sudah nyerah. Tabungan saya berapa? Cuma ongkos. Ongkos itu pun disumbang orang. Saya tahu pada waktu itu saya sudah menuai. Di dalam hidup saya sudah banyak menuai. Karena saya belajar punya niat yang baik, niat yang tulus. Di dalam pelayanan saya tidak mau saya mencari keuntungan saya. Kalau mau cari keuntungan itu dari dagang, boleh cari keuntungan. Kalau mau cari uang itu boleh dari apa? Dari kerja, seperti Paulus, cari tenda, kerja. Boleh dia dapat uang karena dia kerja. Saya tidak mau melayani Tuhan itu berdasarkan uang. Dan saya terus melatih, dan Bapak Ibu semua sekalian demikian juga seharusnya. Dan sudah dilakukan pasti. Jadi melatih perbuatan baik. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita pasti akan menuai. Apa kurang jelas ayatnya? Saya bacakan lagi. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teruslah kita berbuat baik. Karena memang kita orang-orang percaya. Jangan kita jemu-jemu. Bapak Ibu, jemaat sekalian, saya saksikan di sini karena saya melayani Bapak Ibu semua. Saya saksikan Bapak Ibu sudah banyak yang menuai. Sudah banyak yang menuai. Saya pun sudah banyak menuai.
dan saya akan terus maunya menuai. Kalau saya menanam perbuatan baik, apapun itu. Kita tidak peduli orang itu mau jahat atau tidak. Itu urusan mereka. Yang jelas kita tidak mau kita patah semangat untuk berbuat baik. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Mari Bapak Ibu, kita menutup untuk momen kali ini. Momen kali ini berjemaat sudah dibatasi, dibuat secara online. Penginjilan dari pintu ke pintu sudah dibatasi, digantikan dengan penginjilan secara online. Satu hal yang masih bisa dilakukan adalah berbuat baik kepada sesama, tidak dibatasi. Berbuat baik kepada sesama tidak dibatasi secara online. Saya ulangi lagi, berjemaat sudah dibatasi secara online. Beritakan Injil dibatasi secara online. Door to door sudah tidak mungkin lagi, kita akan diusir. Karena apa? Social distancing. Yang tidak dibatasi adalah berbuat baik. Bertaburan ayat, saya sudah cek bertaburan ayat. Berbagilah, berbagilah. Bersedekahlah. Ada satu ibu di Kisah Para Rasul dijelaskan hidupnya penuh dengan sedekah, katanya. Karena dia berlebihan. Kalau sekarang sebelum beduk maghrib banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, membagikan sedekah-sedekah. Saya lihat di jalanan membagikan sedekah. Saya sih fair orangnya. Saya lihat kemarin sama istri saya keliling, mereka sudah ada yang tiga dus, ada yang 3 pak, ada yang 3 bungkus, dikeliling Bandar Lampung ini. Mereka berlomba-lomba. Sebagai orang Kristen, kita sudah terbiasa untuk ini. Lakukan terus. Kita tidak terputus kepada bulan-bulan tertentu. Perbuatan baik kita ini, rasa kita berbagi, bersedekah, itu tidak tergantung pada bulan. Itu setiap saat kita lakukan. Dan momen kali ini adalah momen terbaik untuk membuktikan kita sebagai orang-orang Kristen. Dari sini kita bisa tahu kenapa Tuhan izinkan semua ini. Tuhan mau membersihkan niat-niat orang Kristen yang jelek. Pergi ke gereja hanya mau berkat. Aku ke gereja cuma mau berkat, sedekahmu mana? Rasa berbagimu mana? Tuhan izinkan semuanya ini untuk merenung. Banyak orang Kristen, salah kamu. Saat ini saatnya berbagi, bersedekah. Sambil merenung. Tuhan itu pun janjikan. Tidak hanya di surga dijanjikannya, tetapi di dunia ini bahkan kita kalau sudah tiba waktunya, di dunia pun kita bisa menuai kebaikan ini. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.